bagi saya ya itu tadi, karena kita ini sudah di kala suba, terus windu sancaya. Yang pertama harus bisa melakukan rekonsiliasi total. Jadi rekonsiliasi total itu bukan sekadar rekonsiliasi politik, bukan. Ya rekonsiliasi politik, ya rekonsiliasi apa itu kepercayaan untuk bisa saling mengerti, ya rekonsiliasi budaya untuk bisa apa itu saling tahu, sehingga disitulah ya nanti akhirnya bisa bagaimana orang Kalimantan meneliti, menelusuri semua catatan-catatannya sendiri, misalnya bagaimana orang Batak bisa menemukan, nah baru bisa datang ya berunding bareng untuk bisa menyimpulkan sebenarnya budaya kita ini apa, terus gimana untuk menata ke depan kalau ternyata setelah diketahui oh Aceh itu berdasarkan sejarahnya itu begini, mulainya kapan, terus raja-raja pernah siapa, terus apa yang itu. Nah semua itu bisa dikumpulkan, ya semuanya bisa dikumpulkan. Nah faktanya itu gini ya, faktanya kayak di Sulawesi itu ada Lagaligo, ya. Tapi Lagaligo itu terlepas dari sejarah kan, dalam pengertian terlepas dari sejarah modern. Sehingga orang hanya menebak-nebak kapan itu ditulis Lagaligo itu. Padahal Lagaligo itu terdiri dari berapa? Apa sejuta bait atau apa begitu, baris atau apa gitu. Nah, ini kan orang Sulawesi juga harus digali, ya. Bagaimana kok bisa muncul Lagaligo itu? Nah, jadi terus disesuaikan dengan penemuan, ya kan lukisan apa itu di dinding gua yang ada di Sulawesi yang sudah ditemukan umurnya 45.500 tahun yang lalu. Nah, nanti ketemu kan sambung-sambung aja kan. Jadi kita tanpa rekonsiliasi, tanpa memanfaatkan rekonsiliasi ya nggak bisa. Ya, saya ini pernah ikut diundang dalam membahas ya untuk kurikulum sekolah dasar hingga menengah ya. Ketika awal-awalnya Pak Nadiem ini jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya juga gitu, bisa nggak kita rekonsiliasi apa pendidikan gitu. Ya. Nah, mereka kan tanya kepada saya, apa itu rekonsiliasi pendidikan Pak Bojim? Ya pendidikan itu harus di bawah satu atap namanya Kementerian Pendidikan, bahwa nanti di situ ada ya Direktorat Jenderal tentang pembangunan. Kalau tidak ya nggak pernah bisa. Masing-masing punya konsep sendiri, masing-masing mau bicara sendiri, ya. Nah terus apa itu menantunya Pak Dal Yusuf ya, Pak Dal Yusuf almarhum, menantunya itu Mas Bambang Farma. Waduh Mas, belum bisa kalau kita rekonsiliasi ke situ. Ya wes tak bilangi, kalau belum bisa ya kita gini aja. Ya, jadi begitu, kalau dari saya rekonsiliasi dulu lah, semua bisa ketemu barengan. Jadi di situ nggak bisa kita bicara sekarang sendirian ke depan harus gimana kalau tidak ada ketemu bareng dulu. Jadi di situ ya. Terima kasih. Kang Hilman mau menambahkan? Ya. Jadi ada satu hal yang penting di sini selain rekonsiliasi ya, itu yang penting juga adalah tentang jati diri kita sebagai bangsa yang besar, itu yang hilang. Itu satu hal yang tidak bisa disekarkan ya. Jadi kalau nanti satu saat kita sudah sadar bahwa nenek moyang kita tidak bodoh seperti yang diajarkan di sejarah sekolah begitu ya, anak bawang dari Asia Tenggara, dan kita nanti sudah insya Allah sudah tahu bahwa bangsa kita bangsa besar, misalnya keturunan Mahabharata Penawa 5 atau bahkan dari zaman sebelumnya misalnya kita ini adalah keturunan dari bangsa Atlantis yang pernah menguasai dunia. Itu kesadaran jati diri kita sebagai bangsa yang besar itu yang akan membangkitkan nasionalisme kita, semangat kita untuk bangkit, dan juga itu juga akan menjadi dasar
besar sebagai rekonsiliasi nasional karena merasa mempunyai nenek moyang yang sama, yang besar, gitu ya. Jadi semangat itu jangan diremehkan ya, karena saya alami sendiri. Begitu kesadaran bahwa wah saya ini keturunan nenek moyang yang luar biasa, itu pengaruhnya ke kecerdasan juga tuh meningkat luar biasa. Jadi itu sangat penting. Tanpa kita benar-benar memahami sejarah nenek moyang kita yang benar, saya pikir semboyan yang sedang kita dengungkan sekarang untuk pemindahan nasionalisme lah, Pancasila dan sebagainya, itu tidak akan menjadi kehilangan semangat yang betul-betul benar. Dan kita ingat juga bagaimana Bung Karno dulu untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia, dia bangun Monas kan, tujuan kan begitu, untuk membangkitkan rasa bangsa kita sebagai bangsa yang besar. Nah sebetulnya kalau kita nanti bisa menguak sejarah nenek moyang kita yang luar biasa, maka tanpa Monas pun kita seharusnya sudah bisa merasakan betul-betul membangkitkan dalam setiap insan Nusantara bahwa kita adalah bangsa yang benar, yang harus bangkit, tidak kalah oleh semua bangsa di dunia. Demikian. Kang Hilman, Tugu Nasional tepatnya Kang Hilman. Kalau Monas kan kawasan ya. Oke. Selanjutnya tadi mungkin Mbak Cindy ya. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat, silakan langsung. Mbak Cindy dari Kutai. Masih ada nggak ya Mbak Cindy ya? Didengar nggak? Dengar Mbak, silakan. Dengar Mbak, monggo silakan. Oh iya, wah saya merasa dapat kehormatan nih, senang banget bisa gabung di sini. Saya dari Kalimantan, Kutai, Kartanegara, wilayah yang saya dampingi di Muarakaman Ulu, desa tempat berdirinya kerajaan Kutai zaman Raja Mula Warman. Karena sulit saya nyebutkan nama kerajaannya, sampai sekarang masih masih diperdebatkan tepatnya namanya dulu. Jadi ya itu tadi yang saya tanyakan, apakah kerajaan Kutai sendiri dulunya bukan kesultanan ya, berbeda. Kalau kesultanan kan Kutai Kartanegara. Jadi di hulu sekali, yang tempat ditemukannya Yupa, 7 Yupa, dan 1 lesung batu masih tertinggal di sini yang diduga Lingga. Jadi yang itu menurut semuanya yang ada di sini, apakah itu merupakan bagian yang penting? Karena saya merasa terpanggil sampai saya menyerahkan diri lah ke Muarakaman dari tahun 2016. Panggilan saya diri dari tahun 2010 untuk terus mendampingi desa Muarakaman, desa Muarakaman Ulu atau kecamatan Muarakaman, karena di situ dulu tempat berdirinya. Dan temuan-temuannya dulu pun dari hasil penelitian yang terakhir dulu, Cahyono mungkin ada yang kenal di sini, arkeolog. Kemudian dari Balar, Pak Gun. Sempat itu dari tahun 2004 sampai 2009 itu ada tulisan, tapi baru diangkat kembali di tahun 2016 hasil temuan-temuan mereka. Yang saya juga berpikir ini juga mungkin merupakan di situ tuh ada peninggalan-peninggalan bersejarah yang penting, jadi cuma terabaikan, entah karena ada kesultanan takut itu terangkat atau gimana, karena memang ada semacam inilah gitu. Nggak tahu lah pokoknya. Yang jelas saya merasa bahwa saya semua memiliki ini, seharusnya ini bisa terangkat naik, terus sudah gitu juga untuk di situs
cagar budayanya yang sudah kita ajukan pun juga sampai sekarang dari tahun 2018 itu nggak dilonsons juga gitu. Hasil penelitian persen tertinggal begitu saja. Kemudian sekarang ini ya baik proyek-proyek dinas-dinas apa namanya dari lembaga pemerintahan yang mungkin ya mohon maaf yang pemerintahan, jadi tanyakan juga ke masyarakat, mereka sering mengumpulkan data gitu, entah kapan gitu, sampai kapan. Ya saya berharap itu nantinya pun juga bisa turut diperhatikan sebagai bagian dari Nusantara, mudah-mudahan juga bisa mengangkat selain Tanjung Meliat gitu. Diharapkan juga akan ada penelitian purbakala gitu juga nyampe di tempat kami gitu. Siapa tahu, karena ya selagi saya masih ada kekuatan untuk bersuara, ya mungkin saya juga bisa sampaikan di sini gitu. Karena kan nggak selamanya juga faktor umur juga nantinya juga nggak tahu nanti siapa lagi yang mau teriak gitu. Siapa tahu ada yang tersentil juga. Berharap ini nantinya bisa terangkat gitu, dan mungkin bisa menjadi bagian dari sejarah Nusantara di internasional nantinya. Itu sih Pak Santosaba, makasih sekali saya sudah bisa ikut di sini, juga mau banyak belajar juga. Saya juga ingin mendalami juga apa yang disampaikan dari buku-buku begitu juga Pak Kojim. Salam santun buat semuanya, salam kenal. Itu sih yang saya mau sampaikan agar supaya daerah Muara Kaman di Kalimantan Hulu, Muara Kaman Mahakam Hulu juga bisa ditengok-tengok tidak gitu. Salam dari saya sendiri orang Kutai. Saya berusaha untuk mengangkat budaya, bahkan budaya asli nilai-nilai budaya yang ada, terus juga kebudayaan yang asli yang dari kerajaan dulu tuh saya kepingin itu bisa terangkat nantinya gitu, kita bisa tahu kan, tapi nggak mungkin lah kita hanya mengadopsi yang budaya-budaya lain, sebenarnya kita harusnya tahu gitu apa sih diharapkan itu gitu. Kalau seandainya ada penelitian nanti kita punya jati diri, ciri khas dari daerah bekas ini dulu ya. Karena ini termasuk kerajaan besar dulunya. Oke, jadi lebih ke tanggapan ya, Mbak Cindy ya, bukan pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Mas Hasim kan silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Ada beberapa mungkin terima kasih pada moderator, juga Khojim ya, Pak luar biasa Pak, kalau bisa nomor di share gitu. Saya begini, pada intinya mendukung dilakukannya revitalisasi atau reformasi atau apalah namanya untuk Taman Saka ini, karena memang penting Pak, memang segera dan ditunggu karena akan menyangkut dengan keperadaban yang lain. Jadi itu perlu dilakukan segera Pak menurut saya. Terus kemudian untuk serat itu tadi kan kami di sini langsung sajikan tentang angka-angka dan tahun-tahun. Kalau bisa latar belakang serat-serat itu juga disajikan, karena jangan sampai udah bicara ribuan tahun nggak taunya seratnya dibikin kemarin kan. Nah itu yang juga perlu diperkuat. Kalau seratnya kayak kitab suci lah, kalau Al-Quran ada yang bisa membantah kira-kira gitu Pak Khojim ya, kalau bisa sepanjang itu, sehingga kami ini bisa ya walaupun kata Pak Santosaba subjektif ya, yang namanya sejarah itu memang kebenaran persen. Artinya kalau kita mau menaikkan menjadi 60-70% itu juga harus didukung data-data dan fakta yang kuat, dikonfirmasi dan lain sebagainya, sehingga data yang jadi subjektif tadi jadi objektif begitu. Kemudian yang ketiga, saya menanggapi tentang Pak Ridwan Saidi. Kalau menurut saya memang beliau juga perlu dihadirkan di sini di forum macam ini, karena ilmu semacam beliau itu dibutuhkan. Jadi biar kita merasa negatif,
dan lain sebagainya. Saya memberikan kajian ilmiah sedikit terhadap yang disampaikan oleh Pak Ridwan ini. Sebenarnya secara keilmuan Pak Ridwan Saidi saat ini sedang mengadakan antitesis, ya. Di dalam ilmu filsafat disebutkan bahwa yang pertama adalah tesa. Jadi tesa itu berangkat dari tesis, merupakan pernyataan dan teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis, ya. Jadi selama ini tesis kita sudah berjalan, sayangnya dibuat oleh para penjajah, sehingga tesis ini kebenaran jauh dari kebenaran, bukan hanya 30%, mungkin kebenarannya bisa jadi 20% gitu kan. Nah, perlu adanya antitesis. Inilah yang dilakukan. Antitesis adalah melawan dari tesis itu yang dilakukan oleh Pak Ridwan Saidi, dan saya sebagai anak bangsa sangat mendukung sekali benar kata Pak Santo Sabah untuk melahirkan 1 juta. Jadi ketika kita ungkit bahwa itu tidak benar, kita akan bangkit dengan bukan satu yang akan bangkit untuk mengangkat budaya Nusantara ini. Nah, setelah ini sebenarnya di tahap tesis, ya, tesis termasuk Pak Khojim, saya sendiri, termasuk Pak Santos Sabak dan Sultan Adil, mungkin begitu ya kan, dan lain-lain sebagainya. Saat ini dalam rangka antitesis. Dan satu langkah lagi itu adalah sintesa, yaitu gabungan daripada kedua ini, yaitu bahwa sesa itu tambahan integrasi dari 2 atau lebih sehingga menghasilkan hal yang baru. Jadi itu yang setelah kita menyaksikan sejarawan kita yang dibolongin bebukian banyak kan gitu, baru kita lawan dengan tidak kepercayaan. Dan setelah itu benar kata tadi ada usulan siapa bahwa kita harus kumpul-kumpul gitu, tidak bisa bicara sendiri. Dan saya perlu kasih tahu Pak Khojim bahwa saya sebenarnya akan menambah sedikit wawasan masyarakat Jawa, terutama bahwa mungkin peradaban Jawa bukan hanya di Jawa, bisa jadi dulu di Sumatera, istilah hiang-hiang itu orang-orang Sumatera, orang Lampung dan sebagainya, mungkin kurang berkenan mereka, tapi artinya sementara itu kalau kami di Sumatera, saya di Lampung ya, ketemu kata-kata itu. Makanya saya berikan contoh, misalnya ada Raja Bawang Tuhan Langit Baruna Wangsa. Jadi istilah Baruna ini juga ditemukan di Kutai, ya, dan ini sekaligus untuk yang Mbak Siti, ya, yang dari Kutai saya juga sudah mau ke Muarakaman. Sebenarnya ada satu yang di Nusantara, yaitu baik Sumatera, Kalimantan dan Jawa, itu adalah peradaban Mandala. Jadi Mandala ini semacam, saya nanti akan mengeluarkan teori teks namanya teks menuju yang mana kenapa peradaban Nusantara itu bisa maju dan sangat tingginya dan mengalahkan yang lain, karena kita di barisan ontologis. Jadi ontologis ini di barisan apa? Jadi di bagian apa? Jadi kebudayaan yang diturunkan oleh Tuhan itu ke kita, baru kemudian epistemologis bagaimana kita mengolahnya, dan yang sekarang ini adalah aksiologis, artinya memanfaatkannya. Dan posisinya saat ini adalah aksiologis, tapi kita akan menarik kembali ke atas benang merah kita, bahwa kita adalah bukan bagian daripada sejarawan yang mengikut mereka, tapi kita adalah Nusantara ini adalah bagian dari peradaban-peradaban yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa itu bisa di peradaban kita. Artinya Nusantara ini adalah luar biasa. Mungkin itu tentang apakah tanggapan pertanyaan atau apa, saya nggak tahu juga nih. Hanya berikan itu. Baik, Mas Hasim, mungkin Pak Khojim atau Kang Hilman mau menanggapi baik Pak Hasim maupun Mbak Cindy, silakan. Kang Dani Hilman yang menanggapi. Monggo Kang Hilman dulu. Aduh, maaf, tadi apa ya? Maaf, saya sedang terkait Kutai tadi Mbak Cindy, terus kemudian terkait Nusantara tadi ya. Gimana Mas Hasim tadi? Apa yang
kemudian batu bertulis yang di Kutai itu 450-an Masehi ya. Nah itu yang harus dikoreksi dulu itu penanggalannya itu dengan saka yang benar. Iya, secara tertulis sobat sendiri masih tidak tertulis ya semacam itu. Tapi kalau saya lihat ada clue yang dari Kutai itu di samping Mantala, di situ juga ada putra matahari ya. Jadi di mana tahun-tahun yang disebutkan di masyarakat Jawa juga dia bicara surya kan gitu. Termasuk ada di Lampung juga begitu, di Palembang dan sebagainya. Jadi matahari ini adalah merupakan simbol juga untuk kebersamaan. Jadi jangan khawatir Mbak Cindy. Saya bilang gini, artinya Nusantara tanpa ke Kutai, tanpa dia ke Sumatera itu akan mubazir menurut saya. Jadi para sejarawan saya ingatkan kembali bahwa ibaratnya kalau Aceh itu sebagai Serambi Mekah sebagai kepala mungkin, atau Bali sebagai di belakangnya tadi, atau sebaliknya, jangan lupa peradaban Nusantara itu ada tengahnya gitu loh. Nah ini yang saya lihat termasuk video tadi tidak menayangkan tentang Lampung di sini, padahal saya ada di sini ada peradaban Lampung, saya dan siswa temukan dan lain sebagainya peradabannya, termasuk ada situs Sri Ganesha di situ yang ukuran 3 kali 9 meter, di mana kalau dalam buku Benua Atlantis ya Sri Ganesha di sini adalah simbol Nabi Haidir. Itu kalau saya lihat itu tulisan di Pak Pajar itu yang dari UIN, dan beberapa para ilmuwan sekarang itu sudah dalam tahap akan menuju ke Lampung, akan kita saksikan dulu. Dan peradaban bangsa pun yang ada di Enggano dan sebagainya itu sebenarnya hanya transit saja. Tapi peradaban Enggano itu kan dekat dengan Krui sebenarnya, dan mereka naik ke daerah Lampung, daerah Pesagi, dan konsep Pesagi inilah Pesagi itu yang melambangkan simbol masyarakat Mandala yang ada di Nusantara itu diberikan label ke daerah gunung daerah Pesagi semacam itu. Mungkin begitu tambahan saya, dan satu lagi bahwa kalau saya lihat peradaban dari Lampung itu Tuhan Langit Taruna Wangsa, jadi dia ada 2 peradaban, yaitu peradaban laut disebut Datu, kemudian di daerah peradaban gunung disebut Ratu. Jadi makanya ada keratuan dan ada kekatuan. Jadi dengan prinsip yang Datu itu lebih demokratis, kalau keratuan lebih otokratis, dan itulah perselisihan, disitulah terjadi pergesekan perang. Dan saya gambarkan ini sebenarnya di daerah pegunungan itu ke depan itu disebut benua Lemuria ya, dan kemudian yang peradaban laut ini disebut Atlantis. Jadi 2 itu sebenarnya di Nusantara. Itu aja. Gitu Pak. Oke, makasih Mas Hasim. Kang Ilman atau Pak Oji mau menanggapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut? Ya mungkin komentar kecil aja ya. Jadi pada intinya kalau saya hanya kembali bahwa setiap daerah memang harus mulai belajar dulu untuk mencari sumber-sumbernya dulu. Jadi kita nggak bisa kalau orang, misalnya saya bukan orang Kalimantan terus bagaimana itu nilai Kalimantan, ya pasti bisa mencelek gak karu-karuan gitu kan. Ya, jadi saya harapkan ya Mbak Cindy tadi kan pasti di sana ada tokoh-tokohnya yang mencoba menggali apakah masih ada sastra tulis yang terpendam, kan itu harus digali. Kalau toh belum ketemu apakah ada tinggalan-tinggalan atau artefak-artefak yang juga terpendam misalnya, ya itu semua harus kembali, masing-masing daerah punya iktikat, punya niat ingsun istilahnya untuk menampilkan dulu, baru setelah itu bisa bertemu bareng kan gitu kan, untuk membicarakan ke depan gitu. Jadi demikian saja tambahan dari saya, Kang Ilman. ya barangkali yang bisa saya tambahkan pada intinya memang banyak sekali ya PR-nya untuk mengeksplorasi peninggalan budaya kita, tidak hanya di Kalimantan. Kalimantan itu saya yakin banyak sekali yang masih belum tersingkap ya, masih tertimbun. Kalimantan itu kan hutan belantara ya. Dan juga mungkin sebagian ada di bawah tanah. Jadi kita
Arkeologi Kalimantan ya salah satunya mungkin membuat peta lidar ya. Kan sudah terbukti seperti di Amerika Selatan, hutan Amazonnya di peta lidar, maka baru terlihat ada banyak piramid sampai ratusan itu ya. Jadi saya pikir ke Pulau Muna itu juga luar biasa, di hutan belantara ada benteng tua yang panjangnya 15 km, itu yang sudah terlihat ya, yang belum orang belum ngeh, itu ada benteng yang setinggi sampai 20 meter gitu, seperti Earth Dam gitu ya. Jadi semua itu memerlukan eksplorasi yang besar-besaran, jadi memang PR kita masih sangat banyak untuk menguak sejarah Nusantara ini. Demikian. Baik, terima kasih Kang Hilman. Sudah masih ada dua lagi tadi yang sempat tanya tuh, Pak Alfada, masih ada Pak Abdul Rosid ya. Kalau boleh Pak Alfada. Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Saya ada pertanyaan ke Pak Wajib ya. Jadi tentang Borobudur. Jadi kalau di situ kan disampaikan bahwa Borobudur dibangun di tahun sekitar 5.000 apa tadi? 415 sebelum Masehi ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, lalu arca siapa yang ada di candi, mengingat Siddhartha aja baru ada 500 sebelum Masehi kan, sesuai konsensus arca yang ada di Borobudur itu kan arcanya Siddhartha, dan Siddhartha baru ada menurut catatan itu 500 sebelum Masehi. Jadi ini ada gap yang mesti dijelaskan gitu, diklarifikasi. Kemudian saya ada pertanyaan dengan Pak Dhani Hilman ya, mengenai keperluan kita itu melakukan carbon dating terhadap arkeologi yang ada di Indonesia. Nah ini apakah lab-lab kita siap? Sudah ada gitu, termasuk SDM-nya, karena itu bukan effort yang simple ya, itu cukup kompleks karena banyak hal yang harus disiapkan, termasuk SDM-nya segala macam. Nah itu kesiapannya bagaimana untuk carbon dating seluruh data-data artefak arkeologi yang ada di Indonesia. Kemudian mungkin yang terakhir, mungkin tanggapan aja, kenapa sih kita kok selalu mengacunya ke Majapahit gitu? Padahal itu aja masih belum konvergen ya, catatan-catatan utamanya antara Praraton, kemudian Negara Kertagama, dan temuan terakhir Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung itu temuan terakhir yang ada dari zamannya Kertanegara, Wisnuwardana, Cungasari. Itu aja udah beda tuh istilahnya dengan Negara Kertagama dan Praraton. Apa sih Praraton? Karena Praraton itu dibuat di zamannya Mataram Amangkurat. Itu udah ratusan tahun itu selisih selisih untuk pencatatannya gitu kan. Dan dalam tanda kutip ya, catatan-catatan ataupun babat-babat seperti itu kan biasanya pada umumnya adalah produk politik. Itu juga kita harus bisa melakukan filter-filter supaya bias politiknya dinetralisasi juga gitu loh, sehingga kita dapat gitu yang lepas dari bias politik. Itu tanggapan saya, kenapa sih kalau harus Majapahit coba dikaji ulang, karena ada selisih catatan Praraton, Negara Kertagama, apalagi dengan Prasasti Mula Malurung. Tapi dua pertanyaan di atas itu yang mungkin perlu saya memelukkan jawabannya. Terima kasih. Saya jawab lebih dulu. Jadi masalah Buddha yang tahun 580 ya kan, sama yang Borobudur yang 5.000 ya, itu justru pernah saya diskusikan dengan teman-teman Buddha. Saya menggelitik, ini mohon maaf saja pada waktu itu hanya pertanyaan menggelitik. Buddha itu dari mana Mas? Jadi saya tanya pada waktu itu gitu. Dijawab oleh mereka yang dari sumber Buddha sendiri, dari India Pak. Oke, saya katakan. Buddha itu belajar agamanya dari siapa? Mereka menjawab, dari para Brahmana. Lalu ketika saya tanya, kalau dari para Brahmana, mengapa ajaran Buddha itu 180 derajat berbeda dengan ajaran Brahmana?
Nah, mereka pada nggak bisa jawab, kan gitu kan. Ya, kalau muridnya Brahmana ya pasti ajarannya Brahmana gitu. Ya, nah terus mereka ganti tanya ke saya, kalau begitu menurut Pak Gojib siapa? Ya kalau saya percaya bahwa Buddha itu Siddhartha Gautama itu orang India, tapi kan pada usia 29 tahun kan menghilang. Nah menghilangnya itu kemana? Kan gitu kan. Lalu tak beritahu, menghilangnya itu ya ke Jawa, ke Borobudur. Jadi belajar ilmu yang ada di Borobudur itu. Pada waktu itu seluruh reliefnya itu masih jelas semuanya terbaca. Tadi dia dapat oleh-oleh untuk mengajarkan itu ke India gitu. Karena apa? Ya, karena secara pembuktian sistem apa itu patung Buddha itu melakukan meditasi itu sama sekali berbeda dengan yang dilakukan oleh Buddha yang dari Siddhartha Gautama. Jadi kalau kita mempelajari sistem anunya, semedinya ya itu berbeda. Jadi itu. Nah jadi disinilah kita harus memahami. Jadi Anda bawa oleh-oleh dari Borobudur, ya Brahmana juga bawa oleh-oleh dari wilayah kita. Jadi semuanya itu. Jadi keliru kalau Anda belajar pada Buddha belajar pada Brahmana Hindu. Ya. Nah Brahmana itu sendiri kalau dari Paramayoga malah dari Jawa. Itu dari Bromo itu Gunung Bromo itu kan istilahnya api, ya kan. Jadi kalau dari katakanlah itu mitologi ya kan. Jadi manusia pertama yang mengelilingi api itu karena manusianya itu dibuat dari tanah-tanah di sekitar Gunung Bromo kan begitu. Buddha itu pelajarannya ya tidak mengikuti Brahmana Hindu. Jadi intinya itu. Jadi berarti ya Borobudur jauh lebih tua daripada Buddha itu sendiri, ya kan? Nah, Siddhartha Gautama, makanya kalau kita jujur ya, yang namanya Dalai Lama sekarang itu sampai hari ini kan nggak berani menginjakkan kakinya di Borobudur. Ya, dia hanya berani ke Denpasar ke Bali, tapi sampai hari ini tidak berkunjung ke Borobudur. Itu pernah ditanya mengapa ada rahasia yang kami ini menjadi terasa kecil untuk datang di Borobudur. Nah, jadi semua pelajaran buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jim. Kang Ilman mau nambahin sedikit atau gimana? Ya. Oke. Jadi carbon dating ya. Jadi memang benar di Indonesia ini belum ada lab carbon dating yang bagus. Batan punya, tapi masih belum baik. Saya sendiri kalau analisis carbon dating itu dikirim kalau nggak ke Amerika, ke Australia ya. Karena lab yang bagus di sana. Jadi paling tidak ada ahli yang tahu cara melakukannya, tahu cara samplingnya, apa yang disampling. Kalau masalah labnya, ya kalau Indonesia belum punya masih bisa dikirim ke luar negeri begitu ya. Nah, memang ahlinya belum banyak karena juga ya sekarang ini sepertinya belum ada permintaan juga kan. Biasanya kan itu hukum alam biasa ya, kalau sudah ada permintaan, sudah ada kebutuhan ya, mudah-mudahan ahlinya juga akan bertambah. Nah, tentang Borobudur ini juga ini sangat menarik yang sudah dikatakan oleh Pak Khodim ini. Ada juga satu fakta yang lama dilupakan juga di sejarah Indonesian Heritage kalau nggak salah yang pernah dibuat di zamannya Job Ave dulu Arkenas masuk ke pariwisata kan ya. Dan di situ sudah berkumpul para ahli dari seluruh dunia. Kemudian salah satu tentang Borobudur dibilangnya begini, menarik. Borobudur ketika dibuat tahun 700-an Masehi ya, dalam tanda kutip, itu tidak dibangun di bukit alamiah, tapi dibangun di struktur yang sudah ada, yang berupa step piramid. Itu ada itu, dan itu sudah resmi, itu buku sejarah nasional ya, dan itu nggak pernah dibicarakan. Jadi kalau sekarang Pak Khodim sudah menempatkan Borobudur yang rupanya mirip yang sekarang ya, itu kan sudah dirombak juga 3 fase ya. Itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi sampai berapa 5.000 ya tadi sebelum Masehi. Nah sebelumnya itu ada step piramid yang umurnya lebih tua lagi tentunya ya.
Demikian. Itu juga carbon dating, saya pernah juga mendating di Trawulan waktu ya, meninggal Majapahit dengan Mas Anang Bahtiar dulu, dan keluar hasilnya itu juga membuat kami terpana juga karena tidak 1400 seperti sejarah, tapi 500 sebelum Masehi ya. Jadi mungkin agak kurang dengan penuturan tadi ya. 500 sebelum Masehi. Kita kan pernah publikasi Ya Pak Bahtiar ya. 500 sebelum Masehi gitu ya. Yang Majapahit dulu itu 677 sebelum Masehi ya. Iya, mirip kan Pak? Iya. Masih pendahuluan loh Pak, mungkin bisa lebih tua dari itu. Mirip. Tapi yang jelas itu sebelum Masehi Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terulang lama ya. Ya ini ya. Ini udah jam 4, sebenarnya masih ada 2 pertanyaan dari Mas Wiwin Eko sama Suara Wakil Rakyat. Gimana nih? Panitia gimana? Masih ada waktu? Pak Dua, silakan. Oke, kalau gitu silakan Mas Wiwin dulu ya. Sudah dari tadi kayaknya. Setelah itu Suara Wakil Rakyat yang berikutnya. Mas Wiwin ada? Wiwin Eko? Saya ya. Iya Pak. Iya saya Pak. Monggo Mas. Oh iya. Singkat aja mau tanya untuk Pak Kodim ya. Mohon maaf kalau saya keliru menyebut namanya. Saya tanya aja langsung untuk zaman yang kala Bendu itu, ya. Kala Bendu yang ada peristiwa besar, perang dingin, perang dunia 1, 2, perang dingin, dan yang kalau di Indonesia tadi disebut 5. Oke. Tadi saya hanya bertanya apakah itu semacam kehendak zaman saja atau peristiwa-peristiwa itu kehendak manusia. Kalau dalam istilah filsafat Islam itu saya paham qadariyah lah. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik, monggo Pak Kocik. Ya, saya jawab saja. Jadi begini, zaman itu seperti musim. Jadi seperti musim, ya. Jadi kalau musim semi itu kan jatuhnya kalau di utara Katulistiwa kan berarti mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni, ya seperti itu. Nah, orang-orang dulu itu visioner, gitu loh. Jadi kalau terjadi perubahan kala bendunya yang akan datang, apa kemungkinan yang terjadi? Jadi kala bendu itu tidak hanya terjadi pada tahun yang kita hitung tadi 1878 sampai itu. Jadi 700 tahun sebelumnya juga ada kala bendu. 700 tahun sebelumnya lagi juga ada kala bendu gitu loh. Nah, jadi yang kita ambil itu kala bendu itu tentu tidak disebutkan di situ ada perang dunia dan sebagainya. Cuma hanya diberitahu ketika tiba zaman kala bendu, maka akan terjadi banyak perang-perang besar, dahsyat, bencananya besar, petakannya besar. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal ngisi kan. Oh iya ya, kok pas itu tahun itu begini. Nah, sekarang kala Subah itu juga fakta kan. Ya, negara-negara berusaha hidup menyatu, yang bisa berusaha menyatu, yang satu tapi tertekan berusaha pisah dewe-dewe kan begitu. Nah, tinggal kita saja bisa nggak mengisi musimnya itu. Nah, seperti itu. Ya, sama dengan sekarang ini kan musim hujan. Nanti dari catatan saya itu pada waktu yang lalu mengatakan karena satu suronya itu jatuh pada hari Selasa, maka berarti hujan selama 1 tahun itu akan deras sekali, ya, dibandingkan tahun sebelumnya. Dan faktanya itu ya, sejak 10 Agustus itu mestinya masih musim kemarau, ya hujan lebat terus sampai hari ini. Nah, jadi artinya memang sudah ada mekanisme, kita tinggal membaca, kita tinggal misi, ya. Jadi demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kang Ilon mau nambahin atau lanjut aja? Sesuai dengan janjinya tadi jam 4. Iya nih, makanya udah jam segini. Oke, baik. Ya, petugas. Yang Suara Wakil Rakyat kan juga udah jadi tanya nggak ya yang Suara Wakil Iya, Rakyat? apa namanya? Halo, silakan. Ya, ditutup saja kalau Ya, iseng aja nanya, itu tahun baru Saka ada bulannya
Bagaimana? Oh, bulannya apa Pak? Bulannya? Biasanya ditulis kalau di prasasti, misalnya Itu, ya. sekian gitu. Atau pertanyaannya begini, saya rubah. Berapa hari dalam tahun Saka? Berapa hari gimana? Sama sih, Tahun 365. Saka itu mau makan waktu berapa hari? Sama ya? Sudah dihitung Kita moderator yang udah lewat waktu. Baik. Sudah dihitung. Nggak mungkin maksudnya ini dengan peredaran matahari kan sebenarnya. 365 seperempat hari dalam satu tahunnya. Di konversi ketemunya. Tahun satu Saka itu sama dengan tahun 6120. Oh sama. Makasih. Iya. Sudah dikonversi sama sudah. Baik, oke. Terima kasih semuanya para narasumber terima kasih. juga Pak Kojim dan Pak Nanggap juga, Kang Hilman, Mas Sandro Sabah juga. Jadi intinya dari diskusi kita ini cukup menarik ya, dan intinya adalah kita mulai harus sama-sama mengumpulkan data untuk rekonstruksi timeline sejarah kita sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin saya kembalikan saja ke panitia Mas Sukri ada ya, Mas Sukri, monggo silakan. Ini karena waktunya sudah sangat mepet, saya nggak jadi nggak. Intinya kita hanya mengajak untuk semua saling mencari sumber-sumber di sekitar kita, dan untuk timeline yang terakhir disampaikan Pak Wajib itu menjadi banyak yang dapat menjelaskan yang tadi tentang Krakatau kapan itu jadi semakin jelas ya gitu, karena dengan timeline yang baru ini. Monggo kembali masuk, silakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita udah sampai di ujung acara. Ini saya dengan perjuangan ini keluar masuk dari mobil ngecas karena lampu aliran listrik mati di tempat saya. Ya, jadi bagi yang masih bertahan, kita akan ada pendalaman materi nanti malam, mulai jam 8. Jadi bisa pakai link yang ada, yang sekarang ini yang kita pakai. Jadi nanti jam 8 kita buka lagi. Diharapkan juga Pak Dani dan Hilman ya bisa hadir lagi, dan teman-teman yang lain juga Pak Adit ya bisa mengikuti lagi, karena nanti kita akan ada pendalaman lagi sama Pak Santo Sabah juga. Jadi kami bersyukur sekali ini menjadi bekal, menjadi catatan kita ya, untuk bagaimana kita kemas dalam satu produk pariwisata nanti. Jadi memang kita sekarang udah mulai membuat produk paket-paket tour, di mana nanti kita akan melibat semua, termasuk tour guide, halo? Ya, termasuk tour guide yang akan kita kasih pelatihan nanti, bahwa titik-titik atau destinasi-destinasi yang merupakan sejarah-sejarah di mana ada catatan itu yang akan kita jadikan satu tempat tujuan ya, di samping wisata liburan dan lain-lainnya. Jadi ini merupakan hal-hal yang penting bagi kami, karena zaman sekarang sudah harus ada narasi, sudah harus ada storytelling ataupun literasi ya, yang nanti kita akan sebar ke seluruh jaringan kita. Jaringan dari networking dari pariwisata ini luas sekali. Jadi kita sendiri Asati ada di 29 provinsi. Nanti setiap provinsi ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah di situ semua, dan di situ ada banyak sekali travel agent yang akan mensupport itu semua. Jadi kita kerja sama dengan PHRI, dengan HPI dan lain-lain. Juga dinas-dinas pariwisata yang ada di seluruh Indonesia ya, provinsi dan kabupaten kota. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Moderator bisa minta closing statement dari yang lain, dari narasumber kita, supaya ada ujungnya di mana nih yang akan kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahin lagi? Ya,
closing statement dari saya, Mas Adit. Silakan Mas Santo. Oke. Saat ini adalah kala suba. Saatnya Nusantara bangkit kembali, mengulang siklus kejayaan yang pernah terjadi terdahulu. Jadi kita adalah kaum Saka, kaum bangsa Arya itu adalah kita. Di darah kita masih mengalir DNA terbaik di bumi ini. Di darah kita masih mengalir DNA bangsa unggul. Bangsa Arya adalah bangsa Nusantara. Mari kita riset kembali kesejarahan kita dengan meriset penghitungan tahun Saka yang sudah didapat oleh Pak Kozim. Kemudian next, pembuktian secara keilmuan oleh Pak Dhani. Kemudian di endingnya kita akan mengunjungi situs-situs di seluruh Nusantara dengan cara pandang yang beda, dengan cara pandang yang benar, dengan cara pandang yang mendekati benar dalam proses tanda kutip ya. Jadi Asati akan menggulirkan hal ini ke seluruh Indonesia, bahkan ke Asia Tenggara, bahkan ke Asia, karena ajaran leluhur kita adalah yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India sana. Jadi kita akan melakukan wisata dengan moto benar sejarahnya, beda wisatanya. Ke Asia Tenggara kita punya moto kembalinya sejarah benar, Asia Tenggara adalah Nusantara kita. Kembalinya sejarah benar, Asia Tenggara adalah Nusantara kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Sukti ya, silakan. Ya mungkin Pak Hosin bisa jadi closing statement dan Pak Dhani. Atau yang dari Kementerian Pariwisata masih ada nggak yang hadir? Pak Alek masih ada? Kalau sudah tidak ada lagi, Pak Dhani mungkin bisa memberikan satu closing statement. Ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sukri, panitia semua. Ini satu webinar yang sangat menarik dan kita berharap semoga apa yang kita diskusikan hari ini, khususnya tentang pentingnya kita merekonstruksi atau merevisi sejarah bangsa secara spesifik dan sejarah peradaban secara umum ini menjadi perhatian yang menjadi perhatian dari pemerintah Kemendikbud. Jadi kita berharap di ke depan ada satu proyek nasional yang multidisiplin yang akan yang mempelajari kembali sejarah bangsa kita ini, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Hosim, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk akhir pembicaraan. Silakan Pak Hosim. Sudah tidak ada lagi. Silakan Pak Moderator, kita closing aja, kita tutup acara. Sudah saya kembalikan ke Asati sebagai penyelenggara. Silakan Mas Sukri. Oh ya, ya udah, berarti acara udah selesai, acara resmi udah selesai. Dari kami pun dari Asati berterima kasih banyak kepada para narasumber, juga para penanggap dan moderator, juga bapak-bapak yang semua hadir sore ini. Jadi kalau ada yang masih penasaran, kita ada pendalaman nanti malam. Itu ditemani juga si Mbak Sari Kuswoyo ya, Pak Santo Sabaya. Ya, itu jam 8 kita akan buka. Ini pakai link yang sama. Dan untuk sore ini kita akhiri pertemuan kita. Dan kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.